undang-undang keterbukaan ini masuk penjara. Udahlah, gua ngomong Anda bilang saya nggak ngerti. Oke, tahan dulu, tahan. Saya kasih waktu udah nggak ada ampun Anda. Oke, tahan dulu Pak. Makanya saya bilang ini isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini sudah game over. Oke. Kalau menurut saya, tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan? Ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Oke. Makanya saya sekarang santai-santai gitu loh. Santai ini bos. Karena saya lihat ini udah ada nih. Bukan saya ahli nujum gitu loh. Tapi perkiraan Anda seperti itu ya? Saya bilang tadi kenapa nol besar Bang. Karena yang diteliti oleh peneliti. Jadi Mas Roy ini kadang bisa jadi peneliti, penasihat hukum, semua lah bisa ya. Tapi intinya bahwa yang diteliti itu hanya digital. Oke. Bukan ijazah original, analog, otentik, asli, atau yang palsu. Jadi selama ini yang mereka teliti ini hanya digital, Mas. Tidak melihat langsung maksud Anda? Ijazah Pak Jokowi? Bukan ijazah yang original, yang palsu atau yang original. Terus yang kedua, ada yang lucu lagi. Ya kan? Teman-teman ini kan menggugat UGM. Jadi intinya UGM yang dituduh memalsukan. Sebelum tahun 2005. Nggak pernah ada tuduhan itu? Enggak. Okay. Loh, makanya ada gugatan, Mas. Logikanya ada gugatan di PN Solo dan PN Sleman. Itu loh ya. Ini clear nih. Ini fakta hukumnya ada, Mas. Anda nggak bisa bantah, ya. Bukan nggak bisa bantah. Saya ngomong dulu, baru Mas Roy. Itu turut tergugat itu bukan yang digugat. Mas Roy, nanti abis itu Mas Roy bantah ya. Ya. Biar saya bicara dulu. Orang hukum nggak ngerti hukum. Oke, tahan dulu. Silakan Mas Roy. Tergugat kok digugat tuh loh. Iya. Jadi intinya Mas Roy, ya kan, bahwa teman-teman ini, ya kan, mengatakan bahwa ijazah itu makanya mereka sampai mengeruduk UGM segala. Tahun 2005 dipalsukan. Tiba-tiba lagi muncul Bitor, ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, mungkin akte kelahiran, segala macam kecuali SKCK ya, untuk Pilgub Jakarta 2012. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya nggak masuk logika dan nalar, ya kan? Nah, memang kembali lagi, saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan pengadilan, gitu loh. Tapi kembali lagi kan UGM yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan asli, termasuk Bareskrim, ya kan? Kalau saya hanya melihatnya itu, kenapa? Saya bukan peneliti seperti Mas Roy, ya kan? Jadi kalau dia logika timeline itu ya? Ini logika anak kecil aja gitu loh, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya, makanya sampai saat ini Mas Roy, Anda, grup Anda siapapun mau bilang apa? Menurut saya fakta-fakta, data-data, kami orang hukum mengatakan nol besar. Anda nggak bisa unggahan saudara Sandi itu menjadi patokan, Mas. Anda nggak bisa berkelit dari hukum ini. Nggak. Ijazah asli itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami minta kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Intinya gini, kan dari awal bahkan mungkin saya yang mengatakan bahwa ada agenda besar, ya kan, yang mana isu-isu dari Matahari Kembar, isu Indonesia Gelap, ya kan, termasuk isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini memang tujuannya akhirnya adalah sebenarnya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah purna gitu loh, ya kan? Intinya bahwa mereka tidak mau Prabowo Gibran ini sukses. Atau Prabowo Gibran ini putus di tengah jalan. Atau agenda lagi mereka ingin agar Prabowo Gibran hancur di tengah jalan atau menjelang 2029 diganti oleh anaknya, diganti oleh orang-orang mereka. Artinya diganti dua-duanya atau salah satu aja? Ya? Artinya diganti, kalau Anda katakan itu, dua-duanya atau salah satu aja? Ya agenda besarnya Pak Prabowo lah. Kan hanya mengganti Wapres, apa gunanya gitu loh. Nggak ada guna sama sekali buat bangsa kita. Nggak ada gunanya. Jadi menurut Anda, dua-duanya, Pak Prabowo target utamanya menurut Anda? Target utamanya gitu loh. Ini kan dalam rangka mengadu domba kami pendukung Prabowo Gibran.
gitu loh. Jadi kami ini kayak relawan, ya kan? Ya saya mau kasih tahu bahwa relawan Jokowi itu tidak pernah dibentuk seperti hanya skocinya Demokrat. Ya, ini saya mau kasih tahu dulu. Kami bergabung untuk mendukung orang baik dan benar Pak Jokowi ini. Kalau Demokrat dulu mereka membentuk skoci-skoci itu. Baik. Tapi ini saya mau menjawab tuduhan dulu gitu loh. Ya kan? Bahwa sekarang ini kami ini adalah relawan Prabowo Gibran. Gitu loh. Yang tetap ada Pak Jokowinya gitu, relawan Prabowo Gibran. Nah, makanya namanya merah putih ya? Ya, jadi intinya makanya ketika sebenarnya kami ini mau fokus mendukung agar waktu itu kami ini kan yang berkampanye juga. Supaya apa? Supaya janji-janji kampanye Prabowo Gibran ini buat rakyat ini terjawab gitu loh. Ya kan? Tapi karena ada isu ijazah palsu, isu pemakzulan, ya kami semua harus turun gunung. Ya kan, kami nggak mau bangsa kita diadu domba, negara ini hancur gara-gara isu-isu yang menurut kami ini nol besar, bohong besar, nggak didasari oleh fakta-fakta dan data-data hukumnya, konstitusi kita. Makanya kami akan melawan terus ini, nggak mungkin mundur. Tahan. Nanti saya akan tanya perlawanannya akan seperti apa, Mas Roy. Jadi dianggap agenda besar, nol besar, bohong besar, ada agenda. Kenapa begitu Sylvester bilang bohong besar langsung ke Mas Roy? Loh kan Mas Roy ada di soal ijazah palsu, kemudian pemakzulan, Mas Roy juga ada di forum itu. Gimana Mas Roy? Yang pertama, saya jangan suruh jawab yang soal apa namanya tadi skoci-skoci ya. Meskipun saya dulu bagian dari Partai Demokrat, ya, tetapi saya tidak akan mengkhianati partai saya. Saya bukan pengkhianat yang keluar dari partai terus jelek-jelekan partai. Itu bukan tipe saya. Saya tetap menghormati Partai Demokrat, tapi izin biar nanti teman-teman Demokrat yang akan jawab. Yang kedua, kalau soal bohong besar itu lucu. Ada yang lebih bohong sebenarnya, yang suka jadi narasumber itu, ya, yang katanya dia penasehat itu ya. Dia lebih bohong lagi dia mengatakan saya dan Dr. Ismon itu bohong, tapi sebenarnya dia yang bohong. Ada. Kami itu tidak bohong. Ada telaah ilmiahnya, ada jejak digitalnya, ada ilmiahnya, dan itu benar-benar bisa diuji. Yang namanya ilmu pengetahuan itu siap diuji dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada agenda besar, walaupun ada bukti-buktinya, Anda menganggap itu bukan suatu agenda besar yang mana? Ya, agenda besar yang mana? Jadi artinya orang yang bilang agenda besar itu dialah yang menciptakan itu. Iya, dia sendiri sebenarnya yang baperan. Dia sendiri yang sebenarnya sudah tidak percaya diri. Dia sendiri yang sebenarnya pengen ikut cawe-cawe. Ya, meskipun seharusnya sudah selesai, sudah harusnya ngomong cucu, tapi kemudian masih aja ikut cawe-cawe. Maksud Anda adalah? Dengan statementnya tadi, bilang saya akan ikut bantu. Namanya di dalam internalnya sendiri aja bergejolak, ada yang pro, ada yang kontra kok. Gitu loh. Jadi artinya kan sebenarnya dia itu ya belum tentu disetujui, ditolak juga masuk partai itu kan, meskipun saya bukan orang partai lagi. Itu biar urusannya partai-partai lah. Itu udah anu lama, sejarah lama bagi saya. Tapi artinya apa yang kami kemukakan, apa yang saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa sampaikan, itu adalah uji telaah ilmiah dan full science. Kalau memang orang tidak mengerti, ya mungkin bahasanya itu nol besar bohong besar, ya saya memaklumi lah, saya memaafkan orang-orang yang tidak mengerti ilmiah kayak gitu. Ya saya maafkan saja. Tapi sebenarnya intinya adalah dia tidak memahami, tapi jangan kemudian ketidakfahaman seseorang itu kemudian diterapkan ke orang lain. Tingkat pengetahuan dia yang segini, jangan kemudian diterapkan orang lain juga harus segini. Tidak memahami ya, kuncinya menurut Anda di situ ya. Dan kemudian tidak mengerti, tapi saya senyum saja. Contohnya apa? Statement ilmiah, statement ilmu pengetahuan langsung dibahas dengan hukum. Itu kan nggak ilmiah, ya ilmiah gitu loh. Kalau nanti hukum ya hukum. Kalau kemudian itu dikatakan kalau memang konsisten hukum, Mas Bram, ya nanti pembuktiannya juga secara hukum. Misalnya apa? Katanya kepolisian memastikan itu asli. Bukan kepolisian bisa memastikan. Yang memastikan itu adalah pengadilan. Yang itu akan menyelesaikan itu adalah pengadilan, tapi bukan pengadilan di tingkat yang sekarang berjalan. Pun hari ini ada gelar perkara khusus menurut Anda? Ya, itu harus diminta. Gelar perkara khusus pun sekarang, siang tadi saya ke Polda Metro Jaya untuk membersamai teman-teman meminta gelar perkara khusus di level Polda Metro. Karena Polda Metro ini melakukan pengulangan terhadap kesalahan di Bareskrim. Artinya, yang harus sampai ke pengadilan itu adalah yang ada di Bareskrim. Di sana itu tadinya penyelidikan, kemudian kenapa tiba-tiba dihentikan padahal itu tidak ada aturan penghentian di level penyelidikan, harusnya di level penyidikan. Jangan tiba-tiba curang, ya, kemudian licik kalau menurut saya, ya, di sananya mau dihentikan karena tidak mau itu sampai pengadilan, padahal kan ada yang berjanji itu.
Kalau sampai di level pengadilan mau ditunjukkan, lah ditutup sendiri, kemudian di Polda mau dijalan. Padahal yang di Polda ini harusnya Mas, ini karena orang nalar, kalau orang punya otak dan punya waras ya, ini harusnya nunggu dulu sampai yang di level Bareskrim itu sampai inkrah ya, sampai level pengadilan itu terbukti asli atau palsu. Kalau asli di pengadilan kami terima kok. Oke. Karena di pengadilan itu nanti akan fair. Ada ahli dari sini, ada ahli dari pihak kami bertarung dengan dan semua fair, terbuka untuk publik. semua terbuka. Tapi kalau di sini hasil pengadilan statusnya udah beda. Oke, Di sini oke. itu tidak Kami ada tangkap lagi pesan pembuktian. Gitu. Oke, Bang Sylvester, komentar Anda. Nih, Ya. Mas Roy ini debat di TV lain, tapi curhatnya di sini. Oke, ini menarik. Nggak Ini. juga. Oke, Dan itu menjadi saya poin mengambil menarik. statement dari podcast lain. Jadi Bang Sylvester, tanggapan ya, Anda dulu. jadi makanya saya bilang tadi kenapa nol besar, Bang? Karena yang diteliti oleh peneliti, jadi Mas Roy ini kadang bisa jadi peneliti, penasihat hukum, semua lah bisa ya. Tapi intinya bahwa yang diteliti itu hanya digital, Oke. bukan ijazah original, analog, otentik, asli, atau yang palsu. Mhm. Jadi selama ini yang mereka teliti ini hanya digital, Mas. Tidak melihat langsung maksud Anda. Ijazah Pak Jokowi. Bukan ijazah yang original, yang palsu atau yang original. Terus yang kedua, ada yang lucu lagi. Ya kan? Teman-teman ini kan menggugat UGM. Jadi intinya UGM yang dituduh memalsukan. Sebelum tahun 2005. Gak pernah ada tuduhan itu. Enggak. Oke. Loh, makanya ada gugatan, Mas. Logikanya ada gugatan di PN Solo dan PN Sleman. Itu loh ya. Ini Turut clear nih. terbuka. Ini fakta hukumnya ada, Mas. Enggak, turut Anda nggak terbuka. bisa bantah, ya. Bukan nggak Bentar. bisa bantah. Saya Orang jawab, hukum saya aja nggak ngomong bisa dulu, mengerti. baru Mas Roy. Itu turut terbuka bantah. itu bukan yang digugat. Mas Roy, nanti abis itu Mas Roy bantah ya. Ya. Biar saya bicara dulu. Orang hukum nggak ngerti hukum. Oke, Ya, tahan dulu. loh. Silakan Turut Mas tergugat Sylvester. kok digugat tuh loh. Ya, nanti Iya. Nanti ya. Oke. Jadi intinya Silakan, Mas Bang. Roy, ya kan, bahwa teman-teman ini, ya kan, mengatakan bahwa ijazah itu makanya mereka sampai mengeruduk UGM segala. Tahun 2005 dipalsukan. Tiba-tiba lagi muncul Bitor, ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, mungkin akte kelahiran, segala macam kecuali SKCK ya, untuk Pilgub Jakarta. 2012. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya nggak masuk logika dan nalar, ya kan? Nah, memang kembali lagi, saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan pengadilan, gitu loh. Tapi kembali lagi kan UGM yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan asli, Oke. termasuk Bareskrim, ya kan? Kalau saya hanya melihatnya itu, kenapa? Saya bukan peneliti seperti Mas Roy, ya kan? Jadi kalau Jadi dia merasa nggak paham logika juga, timeline itu ya yang maksudnya. ini logika anak kecil aja gitu loh, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya, makanya sampai saat ini Mas Roy, Anda, grup Anda siapapun mau bilang apa? Menurut saya fakta-fakta, data-data, kami orang hukum mengatakan nol besar. Oke. Nggak bisa maju. Oke, kami tangkap pesan Nggak Anda. akan bisa maju. Termasuk pengadilan itu sudah berapa kali itu NO, ya kan? TPUA yang di Bareskrim juga kemungkinan besar ya pasti selesai. Jadi menurut Anda tidak perlu ke pengadilan sebetulnya? Yang ada ini adalah nanti kita lihat. Makanya saya bilang ini isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini sudah game over. Oke. Kalau menurut saya, tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan? Ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Oke. Makanya saya sekarang santai-santai gitu loh. Santai ini bos. Karena saya lihat ini udah ada nih. Bukan saya ahli nujum gitu loh. Tapi perkiraan Anda seperti Ya. itu ya, bahwa itu. Mas Roy, tanggapan Anda? Ya, saya aja bukan orang hukum, ngerti kalau yang di Solo itu tergugat pertamanya siapa. Ya, bukan UGM. UGM itu turut tergugat. Dari baca itu aja orang hukum nggak ngerti itu katanya. Ya, itu aja udah lucu, ketawa betul saya. Ya, saya bukan orang hukum loh ya. Saya aja bisa mengerti yang dimaksudkan Pak Dr. Taufik itu yang digugat siapa. Satu, tidak pernah ada kami itu menuduh UGM itu pembuat ijazah palsu. Enggak. Kami justru kasihan kepada UGM, ya, yang kemudian menjadi turut terlibat di sini, turut kemudian mengakui sebuah ijazah yang sebenarnya bukan milik dia. Gitu. Oke. Itu aja. Dan kami itu pulang ke kampus tanggal 15 April itu, Mas. Jadi itu kampus saya. Saya menempuh pendidikan S1, S2 di UGM, asli. Itu kampus kami.
Dan kami itu dalam rangka keprihatinan kami Oke. dengan kampus itu. Jadi poin Anda? Poin saya adalah salah kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa kami itu meneliti yang salah. Oke. Kalau memang benar apa yang diteliti ada, hadirkan di atas meja, ya hadirkan, baik itu bahkan ketika gelar gelar perkara khusus kemarin. Kalau itu ada ijazah aslinya, hadirkan, gitu loh. Begitu dihadirkan, kami pun siap dengan pembanding ijazah asli UGM juga. Ya, pada Di tahun yang sama, keluaran tahun yang sama, keluaran yang sama, fakultas yang sama, angkatan yang sama, atau tahunnya keluarnya sama. Dan itu akan nampak nanti perbedaannya. Ya, bahwa yang di sini ada embossnya, ada watermarknya, ada. Yang ada di sini tidak, gitu loh. Kenapa saya bilang tidak? Karena apa yang tampil selama ini tidak. Dan kalau boleh saya sebut, kenapa saya sebut kader PSI juga? Karena ada orang dari kader PSI namanya Dian Sandi. Itu yang mengupload itu sebelum ini nggak pernah ada di antara kami itu yang berani menganalisis itu karena tidak ada yang memastikan itu asli. Seorang kader PSI namanya Dian Sandi pada tanggal 1 April memastikan ini ijazah asli. Nah, padahal itu kalau kita lihat, nah ini beda ini. Jadi rujukan Anda salah satunya adalah postingan itu ya? Betul. Jadi postingan itulah yang membuat kami mengatakan tidak asli. Kalau memang ada yang asli analognya, keluarkan. Kalau sampai sekarang Anda nggak pernah keluarkan, ya itulah yang nol besar. Jadi gini, Anda nggak bisa unggahan saudara Sandi itu menjadi patokan, Mas. Anda nggak bisa berkelit dari hukum ini. Nggak. Ijazah asli itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami minta kampus. Kampus UGM. Kita mau lihat aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Anda bukan peneliti yang salah besar. Orang ada undang-undang ya gini nih. Loh apa? Udah berkali-kali ijazah palsu ini ditolak, Mas Roy. Dengar dulu. Ngerti nggak undang-undang makanya Anda ini masuk penjara. Udahlah, ngomong. Anda merasa nggak ngerti. Tahan dulu. Saya kasih waktu Bang Refli. Ampun, Anda. Tahan dulu, Pak. Bang Refli, silakan. Ngaco ini orang ngaco.